Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang statistik dan probabilitas. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ruang sampel. Nah, apa yang maksud dengan ruang sampel ya? Nah, pada kesempatan ini akan terbagi menjadi beberapa pokok bahasan ya, yang akan kita bahas terkait dengan ruang sampel, kemudian titik sampel atau sampel point ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menentukan ruang sampel dan titik sampel tersebut. Pastinya karena kita akan membahas ruang sampel dan titik sampel dan bagaimana cara kita akan menentukannya atau teknik-teknik atau metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa banyak ruang sampelnya dan titik sampelnya siapa saja. Yang pertama ya, kita akan belajar tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Jadi, ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Ya, ketika kita melakukan suatu percobaan atau eksperimen. Kalau kita berbicara tentang himpunan, maka nanti ruang sampel ini akan dinotasikan dengan himpunan S, berarti S besar. Dan kalau suatu himpunan, maka akan ada suatu kurung kurawal, kan gitu ya. Karena kalau himpunan itu ditandai dengan notasinya suatu huruf kapital dan isinya nanti akan dibatasi atau berada di suatu dalam bentuknya kurung kurawal. Selain ruang sampel, kita juga akan belajar tentang titik sampel atau sampel point. Nah, titik sampel ini apa? Setiap anggota dari ruang sampel dan dinotasikan dengan X1, X2 hingga ke Xn. Jadi yang dimaksud dengan titik sampel ini adalah sebenarnya isinya dari ruang sampel itu. Kalau misalkan ada ruang sampel ya, S sama dengan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka titik sampelnya siapa? Titik sampelnya berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu merupakan titik-titik sampelnya. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel itu dinotasikan dengan NS ya, atau harga mutlak S. Nah, ini disebut dengan memang bentuknya adalah mutlak S gini ya, tapi ini merupakan suatu kardinalitas dari S. Artinya kalau kita berbicara kardinalitas, maka isinya ada berapa jumlahnya. Nah, kemudian ruang sampel yang anggotanya berhingga disebut dengan ruang sampel finite. Dan sedangkan ruang sampel yang tidak berhingga disebut dengan ruang sampel infinite. Selain itu, ruang sampel finite dan infinite yang anggotanya dapat dihitung atau direpresentasikan dengan bilangan bulat disebut dengan ruang sampel diskrit, dan jika tidak dapat dihitung dengan bilangan bulat, artinya bisa berupa desimal atau bentuknya mungkin dalam suatu interval gitu ya, maka disebut dengan ruang sampel kontinu. Nah, ruang sampel itu dapat ditentukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan diagram pohon, kemudian dengan tabel, mendaftar anggotanya, atau bahkan kita juga bisa menggunakan permutasi maupun kombinasi. Nah, permutasi, kombinasi, diagram pohon kan sudah kita pelajari dalam materi atau konsep ketika kita belajar tentang kaidah pencacahan pada pertemuan sebelumnya. Contohnya, untuk mempermudah, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya sampel dari kegiatan pelemparan sebuah dadu. Gitu ya. Kita semua tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi yang berbeda. Kalau dadunya itu kubus, kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat pernah teman-teman menonton film Mahabharata gitu ya. Sangkuni pas ketika main dengan Maharaja Yudhishthira gitu ya. Kemudian ketika Pandawa kalah itu kan posisi dadu yang digunakan itu kan bentuknya enggak kubus ya. Kayaknya mirip seperti prisma kalau enggak salah. Nah, mungkin teman-teman bisa cek ya. Nah, tapi di sini kita asumsikan bahwa untuk dadunya berupa kubus, maka memiliki 6 sisi yang berbeda. Artinya ketika kita setiap sisi itu dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita akan bisa menentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya notasinya S sama dengan ya
kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu merupakan ruang sampelnya. Sedangkan titik sampelnya siapa? Berarti titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya anggota ruang sampel atau NS, ya, dinotasikannya NS sama dengan 6 karena isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi paham ya perbedaan antara ruang sampel, kemudian titik sampel, dan banyaknya anggota ruang sampel berapa. Selain itu, kalau kita melihat contoh yang lain, ya, tentukan ruang sampel dari percobaan pelemparan 2 buah mata uang, ya, sebanyak 1 kali. Ada 2 uang logam, ya, kemudian kita lemparkan sekali, ya. Artinya, maka kalau kita menggunakan diagram pohon, maka kita bisa mendapatkan, ya, kalau mata uang koin kan memiliki sisi yang satunya angka, satunya gambar, kan gitu. Maka angka gambar itu adalah mata uang yang pertama, kemudian dia akan bercabang dengan mata uang yang kedua, yaitu angka gambar. Sehingga ketika kita melemparkan 2 mata uang itu, gitu ya, kita lemparkan bersamaan, gitu ya, sekali klutik, gitu ya, maka kemungkinan munculnya akan kedua-duanya berupa angka, atau bahkan satunya angka, satunya gambar, ya. Kemudian untuk yang pertama itu adalah gambar, kemudian yang kedua adalah angka, atau bahkan untuk koin pertama dan koin kedua semuanya gambar. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Berarti ruang sampelnya siapa? Ruang sampelnya adalah S sama dengan gitu ya, kurung kurawal AA, kemudian koma AG, GA, dan GG. Kan gitu. Itu kalau kita menggunakan diagram pohon cara menentukannya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan dengan mendaftar anggotanya. Artinya, ketika kita mendaftar anggotanya ini biasanya kita berdasarkan dari diagram pohon juga. Atau kita juga bisa menggunakan kaidah tabel. Artinya, koin pertama dengan koin kedua. Koin pertama itu kan A gambar, angka gambar, koin kedua juga angka sama gambar. Maka kalau kita kombinasikan angka dengan angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, jadi kita bisa menggunakan kaidah diagram pohon, atau kita bisa menggunakan mendaftarkan anggotanya satu persatu atau dengan tabel. Kemudian kita akan mencoba kalau misalkan dalam suatu ruang sampel itu kan disebutkan seluruhnya ya. Artinya himpunannya itu kan disebutkan semuanya. Misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ketika kita memiliki satu dadu kan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata nanti ada dadunya nggak satu yang kita lemparkan. Mungkin yang kita lemparkan dadunya adalah ada 2 atau 3. Maka kan pasti akan banyak sekali ya ruang sampel yang harus kita sebutkan kan gitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang kaidah menghitung titik sampelnya saja. Artinya ada berapa sih titik sampel yang bisa terjadi atau berapa banyaknya titik sampel sehingga kita akan menemukan mudahnya N dari ruang sampel itu berapa. Yang pertama, kita bisa menggunakan kaidah perkalian atau rule of product ya. Jika eksperimen pertama itu mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, dan bila percobaan 1 dan 2 gitu ya, itu dilakukan secara bersamaan, maka akan terdapat P kali Q hasil. Contohnya, suatu restoran memiliki 5 jenis makanan dan 3 jenis minuman. Sehingga jumlah kemungkinan pasangan yang dapat dipesan oleh seorang pelanggan, ya, maka kita bisa ada 5 dikalikan 3. Berarti ada 15 macam cara yang bisa dipesan oleh seorang pelanggan itu. Kan gitu. Kalau kita lihat untuk kaidah pencacahan kemarin, ya, kita punya 3 kaos sama 2 celana, kan gitu ya. Maka bisa kita kombinasikan bagaimana? Ya, 3 kali 2, 6 cara, kan gitu. Nah, kemudian untuk 5 kali 3 ini isinya siapa? Nah, gitu. Nah, kalau perlu kita menyebutkan satu persatu gitu ya.
maka akan kita sebutkan. Tapi kalau kita di sini nanti akan fokus jumlahnya sebenarnya berapa, itu saja. Karena nanti berkaitan dengan ketika kita akan menentukan suatu nilai peluangnya. Kemudian yang kedua, selain perkalian ada kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan ini atau rule of sum ya. Jika eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, dan bila jika percobaan 1 atau 2 dilakukan, artinya percobaan 1 atau 2 dilakukan, maka terdapat P plus Q hasil. Jadi nggak dikalikan, ya, karena atau. Ingat, kalau perkalian itu dan, tapi kalau atau itu dijumlahkan. Contohnya, sekelompok mahasiswa terdiri 4 pria dan 3 wanita. Jika akan dipilih salah satu yang mewakili kelompok, maka kemungkinan caranya akan terdapat sebanyak 4 ditambah 3. Karena apa? Kita akan memilih salah satu aja dari 4 pria maupun 3 wanita. Maka akan ada 7 cara. Jadi 4 ditambah 3, bukan 4 dikalikan 3. Karena apa? Salah satu saja sudah cukup untuk mewakili. Nah, itu merupakan kaidah penjumlahan. Selain itu, kalau kita melihat contoh yang lain, berapa banyak jumlah kata dengan 5 huruf yang dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, E, tapi ada ketentuan bahwa hasil ya yang kita bentuk katanya itu tidak boleh ada huruf yang berulang. Artinya kita tidak bisa ada A, kemudian A lagi, kemudian baru B, C sama D. Nggak boleh. Artinya apa? Kelima-lima ini semuanya harus berbeda katanya. Ya, kata-kata yang terbentuk dari 5 huruf ini semuanya harus berbeda. Dengan demikian, maka pastinya untuk pertama, ya berarti ya, ada 5 cara untuk mengisi posisi huruf pertama, ada 5. Kemudian, 4 cara mengisi posisi huruf kedua, 3 cara mengisi posisi huruf ketiga, 2 cara mengisi posisi huruf kedua, dan 1 cara mengisi posisi huruf kelima atau yang terakhir. Karena apa? Setiap ketika kita A sudah berada di posisi pertama, maka A tidak akan boleh berada di posisi kedua, ketiga, maupun yang selanjutnya. Jadi A di posisi pertama saja. Kemudian kita akan bisa menggunakan kaidah perkalian, ya. Maka 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 120 kata yang bisa dibentuk. Nah, ini kalau kita diminta untuk menentukan ruang sampelnya, susah ya, kata apa aja yang terbentuk kan gitu. Tapi yang kita inginkan adalah berapa banyaknya kata. Kita sudah tahu dengan kaidah perkalian kita mendapatkan 120 kata. Kemudian selain kita mengetahui tentang kaidah penjumlahan dan perkalian gitu ya. Ternyata yang ketiga kita bisa menggunakan kaidah permutasi. Ya, permutasi itu kita tahu ya bahwa kalau permutasi n, r berarti kan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial kan gitu. Nah, permutasi yang pertama contohnya ini berapa banyak permutasi kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang terdapat pada kata bonsai. Bonsai itu berarti ada 6 huruf kan gitu ya. Berarti ada 6 unsur kan gitu. Jadi dapat dibentuk untuk 6 unsur dari 6 unsur yang berbeda. Maka kita bisa membentuk 6 unsur ya dari 6 unsur yang berbeda. Maka permutasinya adalah 6,6 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 6 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 0 faktorial. Dan kita tahu 0 faktorial itu adalah nilainya 1 berdasarkan dari definisi yang sudah kita pelajari pada notasi faktorial. Nah, 6 faktorial berarti apa? 6 dikalikan 5, kemudian dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1, kita dapat 720. Artinya 720 kata yang bisa dibentuk dengan kata bonsai. Ya. Dari kata bonsai ada 6, itu bisa kita wolak-walik ya, kita bolak-balik sehingga akan muncul 720 kata. Karena permutasi di sini permutasi di sini sangat memperhatikan urutan. Jadi ketika bonsai dengan
onsaib itu adalah berbeda, gitu ya. Kemudian, berapa banyak pasangan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf alfabet jika dibuat jajaran 3 huruf? Kita tahu alfabet jumlahnya ada 26 unsur ya, tapi kita diminta untuk membentuk 3-3. Maka kita akan punya permutasi ya. Permutasinya adalah 26,3, maka 26 faktorial dibagi 26,3. 26 dikurangi 3 faktorial, maka dapatnya 26 faktorial dibagi 23 faktorial, itu sama dengan 15.600 cara ya, atau 15.600 ya pasangan huruf yang bisa kita bentuk dari 3 unsur dari alfabet jumlah keseluruhan. Itu kalau kita menggunakan permutasi. Karena apa? Sangat mempertimbangkan adanya suatu urutan. Contoh yang lain, berapa banyak cara untuk membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa? Dengan ketentuan, Billy mendapat 4 buah buku, sedangkan Andi dan Tony masing-masing memperoleh 2 buku. Berarti Billy harus mendapatkan 4, Andi dan Tony mendapatkan 2 buku. Kan gitu. Jadi di sini kita ketahui ya bahwa total bukunya kan ada 8, kan gitu ya. Karena ada unsur yang sama, maksudnya unsur sama ini apa? Billy 4, maka dianggap 4 ini sama untuk Billy, kan gitu. 2 itu miliknya Andi sama Tony. Sehingga di sini merupakan permutasi ya dengan adanya unsur yang sama. Sehingga kita akan bisa mendapatkan permutasi 8,4,2,2. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, ini merupakan unsur yang sama untuk Billy, kemudian 2 faktorial, unsur yang sama untuk Andi, 2 faktorial, unsur yang sama untuk Tony. Kemudian tinggal kita evaluasikan atau kita kalkulasikan dengan matematik biasa ya. 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 faktorial. Kemudian 2 faktorial, 2 faktorial. Kita coret ya, 4 faktorial dengan 4 faktorial. 2 dikalikan 2 kan 4 kan gitu ya. Tinggal saja hasilnya ternyata totalnya 420 cara untuk membagikan bahwa Billy bisa mendapatkan 8 buku, sedangkan Andi dan Tony masing-masing memperoleh 2 buku. Nah, ini biasanya kaidah ini bisa digunakan untuk perpustakaan ya, atau ketika kita akan meminjamkan suatu barang atau buku atau yang lainnya. Berbeda ketika kita akan belajar tentang kaidah kombinasi. Ternyata kombinasi ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan titik sampel juga, gitu. Nah, kombinasi ini, ingat kombinasi itu adalah bagaimana kita mencacah atau menyusun suatu objek tanpa memperdulikan suatu urutan. Kalau permutasi itu memperdulikan urutan, tapi kalau kombinasi tidak. Nah, berapa banyak kombinasi kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang terdapat pada kata bonsai? Nah, bonsai ini kan 6 kan ya. Nah, jadi dapat dibentuk untuk 6 unsur dari 6 unsur yang berbeda. Kan gitu. Maka kombinasinya adalah 6,6, maka 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial, 6 kurangi 6 faktorial. Maka 6 faktorial dibagi 6 faktorial, 0 faktorial sama dengan 1. Jadi, kalau kombinasi dengan kata-kata yang ada di bonsai itu bisa dibentuk dari huruf-huruf yang ada itu ya, dari 6-nya semuanya, ya. Maka kombinasinya ya ada satu saja. Artinya apa? Ya kata bonsai saja yang bisa dibentuk. Karena apa? Kata bonsai, kemudian kata dengan kita balik ya, B-nya kita taruh belakang, onsaib itu sama-sama aja. Karena apa? Kombinasi itu tidak memperhatikan adanya suatu urutan. Yang penting siapa? Isinya itu sama, maka itu dianggap sama. Ya, laksana ketika kita akan buat kopi ya, mau gula sama kopinya dulu atau kopinya terus baru gula, sama-sama nanti ketika dikasih air itu pun juga akan menjadi kopi. Nah, kemudian yang B,
Berapa banyak kombinasi pasangan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf alfabet jika dibuat jajaran 3 huruf? Nah, ini dimintanya adalah kombinasi, artinya bukan permutasi ya. Maka sebenarnya satu kasus itu bisa kita selesaikan ya, sesuai dengan studi kasus yang diharapkan. Artinya yang diharapkan adalah berupa permutasi atau suatu kombinasi. Kalau permutasi berarti harus diperhatikan urutannya, tapi kalau kombinasi itu tidak diperhatikan urutannya. Nah, berarti kombinasi 26,3 itu dapatnya 26 faktorial dibagi 3 faktorial, 26 dikurangi 3, maka hasilnya setelah kita kalkulasi dapatnya 2.600. Ya, ada 2.600 pasangan huruf yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk menyusun nomor telepon ya, misalkan ya kayak nomor telepon ya, 0 sampai 9 ya. Kalau kita menggunakan kaidah kombinasi ya, itu nanti yang dihasilkan sedikit sekali gitu. Padahal kita tahu ya, untuk nomor telepon itu kan biasanya 0821 gitu ya sama 0812 kan sudah berbeda. Nah, berarti di situ kaidah yang kita pakai karena memperhatikan urutan artinya 0821 sama 0812 itu berbeda, maka kita menggunakan kaidah permutasi. Maka banyak sekali nomor yang ada di seluruh dunia ini, ya. Kemudian ini contoh ketika kita akan mencari titik sampel tapi menggunakan kaidah kombinasi. Jika terdapat 5 mahasiswa jurusan matematika, 7 mahasiswa kimia, berapa banyak cara memilih panitia yang terdiri dari 4 orang saja dengan ketentuan sebagai berikut. Berapa sih titik sampelnya kan gitu ya. Nah, ketentuannya begini. Jika tidak terdapat batasan jurusan, artinya apa? Tidak peduli mau dari jurusan mana aja. Maka kombinasi yang bisa kita cari berarti kombinasi 12,4. 12 ini 5 ditambah 7 gitu ya. Kemudian 4 orang ini bebas mau dari manapun. Nah, kombinasi 12,4 bisa cari sendiri ya. Berarti bisa 12 faktorial dibagi 4 faktorial, kemudian dikalikan 12 dikurangi 4 berarti 8 faktorial, kan gitu. Kemudian kalau kasusnya jika semua anggota panitia harus dari jurusan matematika, berarti kita hanya ngambil dari matematika saja, berarti kombinasi 5,4 kan gitu. Nggak ngambil dari kimia. Kemudian kalau kasusnya yang diminta panitia dari kimia, maka berarti kombinasi 7,4. Dan jika yang diminta adalah jika semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama, ya artinya jika semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama, maka kombinasinya dari C ya kombinasi 5,4 ditambah kombinasi 7,4 kita jumlahkan. Karena apa? Mereka memiliki peluang yang sama. Artinya apa? Peluang yang sama atau kesempatan yang sama dari masing-masing jurusan tadi. Kemudian jika 2 orang harus mewakili dari masing-masing jurusan. Artinya 2 dari matematika, 2 dari kimia. Jadi kombinasinya adalah kombinasi 5,2 kita kalikan dengan C 7,2. Berarti 2 dari matematika, 2 dari kimia. Nah, itu bisa kita hitung sendiri ya, bagaimana nilai kombinasinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya, karena nanti pembahasan ini yang akan kita gunakan ketika kita akan menghitung suatu nilai peluang kejadian atau probabilistiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.